Baik, perkenalkan saya Benediktus Telembanua, NIM dengan NIM B1 B12 1065, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi teman-teman, untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah kota ini sama dengan eh, jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten, yaitu terdiri dari 11 macam atau 11 jenis. Yaitu yang pertama itu ada pajak hotel, ada pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak parkir, terus ada pajak mineral, bukan logam dan batuan, ada pajak air tanah, kemudian pajak bumi dan bangunan, terus ada pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan yang terakhir adalah pajak sarang burung walet. Sebelum kita eh, masuk ke jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota, kita dulu harus tahu apa sih itu pajak. Nah, merujuk dari Undang-Undang nomor nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di sana dijelaskan bahwa eh, pa- pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian untuk jenis-jenis pajak ya seperti yang ada di slide ini yang sudah saya share, yaitu yang pertama ada pajak hotel. Nah, apa itu pajak hotel? Nah, pajak hotel ini merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Nah, hotel itu merupakan penyedia jasa atau penginapan atau tempat atau tempat yang menyediakan jasa peristirahatan termasuk eh, juga diantaranya seperti motel, losmen, terus wisma pariwisata, pesanggrahan, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Nah, untuk tarif dari pajak hotel ini itu sebesar 10%. Kemudian selanjutnya yaitu pajak restoran. Nah, pajak restoran ini merupakan pajak atas eh, jasa atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Nah, restoran sendiri merupakan fasilitas atau tempat yang menyediakan makanan dan minuman. Kemudian untuk tarif pajak dari restoran ini sebesar 10%. Kemudian selanjutnya yaitu pajak hiburan. Nah, apa itu pajak hiburan? Nah, pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Nah, hiburan di sini merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Nah, tarif pajak hiburan ini paling tinggi sebesar 35%. Nah, khusus untuk hiburan berupa eh, pergelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, kemudian mandi uap, itu tarif pajaknya itu sebesar 75%. Nah, kemudian untuk khusus hiburan, kesenian rakyat, tradisional itu dikenakan pajaknya sebesar 10%. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pajak reklame. Nah, pajak reklame ini merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Nah, apa itu reklame? Nah, reklame itu merupakan benda atau alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil atau memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan
atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dinikmati oleh umum, seperti baliho, dan sejenisnya. Nah, kemudian untuk tarif pajak reklame ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Nah, kemudian pajak selanjutnya yaitu pajak penerangan jalan. Nah, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Nah, tarif pajak penerangan jalan itu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Nah, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak, bumi, gas alam, itu tarif pajaknya itu paling tinggi sebesar 3%. Nah, kemudian untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, itu tarif pajaknya sebesar 1,5%. Berarti untuk pemungutan pajak penerangan jalan ini beda-beda ya teman-teman, tergantung jenis penerangan atau sumber listrik mana yang digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu pajak parkir. Nah, sebagaimana dijelaskan atau merujuk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan oleh pokok usaha maupun yang disediakan oleh suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Nah, untuk tarif pajak parkir ini teman-teman itu sebesar 30%. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, pajak ini merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari eh, eh, baik 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 yang bersumber di dalam maupun di permukaan bumi. Kemudian untuk tarifnya itu sebesar 25%. Selanjutnya yaitu pajak air tanah. Nah, menurut undang-undang atau merujuk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak air tanah adalah pajak pengambilan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Nah, air tanah di sini yang dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Nah, untuk tarifnya sendiri itu paling tinggi sebesar 20%. Kemudian selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan. Nah, apa itu pajak bumi dan bangunan? Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, untuk perhutanan, dan pertambangan. Nah, kemudian eh, untuk tarif pajak dari bumi dan bangunan ini itu sebesar 0,3%. Kemudian selanjutnya teman-teman yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, pajak atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak atas perolehan atau penguasaan hak atas tanah dan bangunan. Nah, perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh pribadi atau badan. Nah, untuk tarif dari pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini sebesar 5%. Kemudian selanjutnya yaitu pajak sarang burung walet. Nah, apa itu pajak sarang burung walet? Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor
1 tahun 2022. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan atau pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Nah, burung walet adalah satwa yang termasuk marga Colaccalia. Nah, untuk tarifnya sendiri itu sebesar 10%. Nah, demikianlah jenis-jenis pajak yang dapat saya jelaskan mengenai jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten, oleh pemerintah kota, sehingga saya dapat membuat kesimpulan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten maupun kota, jenis pajaknya itu sama. Kemudian untuk tarif pajaknya itu diatur di dalam undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan berapa tarif maksimum dan tarif minimum untuk pemungutan pajak kabupaten maupun pajak kota. Nah, untuk berapa rupiahnya itu tergantung dari regulasi pemerintah setempat. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.